Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jana Masari dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan NIM 1101230013. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang proyek perkembangan dan pembangunan infrastruktur di Jakarta Barat, transformasi menjadi kota modern dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sapta Mupakata Tarpubrah SSOS MPD. Yang pertama adalah latar belakang dari proyek pembangunan dan perkembangan infrastruktur di Jakarta Barat itu sendiri adalah Jakarta Barat sebagai salah satu wilayah administrasi di ibu kota Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Transformasi ini tidak terlepas dari peran penting pembangunan infrastruktur yang menjadi tulang punggung bagi kemajuan kota. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang pesat, kebutuhan dan infrastruktur yang memadai semakin mendesak untuk mendukung aktivitas tersebut, seperti ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Tujuannya sendiri adalah yang pertama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang kedua mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas, yang ketiga mendorong pertumbuhan ekonomi, yang keempat adalah mengembangkan kota yang berkelanjutan, yang kelima meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas, dan yang terakhir adalah mewujudkan kota yang inklusif. Selanjutnya adalah siapa sih sasaran dari perkembangan dan pembangunan infrastruktur Jakarta Barat ini? Sasaran utama pembangunan infrastruktur di Jakarta Barat meliputi masyarakat umum, kelompok usaha, dan individu. Bagi masyarakat umum, fokusnya adalah peningkatan akses ke fasilitas dasar, transportasi massal yang terjangkau dan nyaman. Untuk kelompok usaha, sasaran meliputi penyediaan ruang usaha terjangkau dan akses infrastruktur digital bagi UMKM. Bagi individu, pembangunan bertujuan meningkatkan akses ke pusat ekonomi dan fasilitas pendukung seperti daycare dan ruang hijau bagi pekerja, serta akses mudah ke institusi pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya adalah waktu pelaksanaan. Selama 5 tahun kepemimpinan ini, setiap program prioritas akan diawasi dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur bekerja sesuai dengan rencana dan tujuan transformasi Jakarta Barat menuju kota modern yang nyaman, berkelanjutan, dan inklusif. Yang pertama di tahun 2024. Peningkatan infrastruktur dasar program prioritas. Yang pertama ada penyelesaian proyek perbaikan dengan pelebaran jalan utama untuk mengurangi kemacetan. Selanjutnya di 2025. Pengembangan transportasi massal. Program prioritasnya adalah yang pertama implementasi tahap awal sistem transportasi massal terintegrasi termasuk pembangunan jalur LRT dan MRT. Pada tahun 2026, revitalisasi kawasan perumahan dan komersial program prioritas. Pengembangan dan revitalisasi kawasan perumahan terjangkau dan ramah lingkungan. Di tahun 2027, pengembangan infrastruktur berkelanjutan program prioritas. Yang pertama, implementasi proyek infrastruktur berkelanjutan untuk mengatasi masalah lingkungan seperti banjir dan polusi. Di tahun 2028, pengembangan kawasan industri dan fasilitas publik. Program prioritasnya adalah yang pertama ada pembangunan dan pengembangan kawasan industri modern untuk menarik investasi domestik dan asing. Selanjutnya adalah sumber daya manusia yang tergabung dalam proyek ini. Yang pertama dari Dinas Pekerja Umum DPU dengan Kepala Dinas yaitu Bapak Budi Santoso. Yang kedua ada dari Dinas Perhubungan dengan Kepala Disub sendiri yaitu Ibu Rina Parmatasari. Yang ketiga ada dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman atau DPRKP dengan Bapak Agus Wibowo. Strategi dari proyek ini sendiri yang pertama ada perencanaan, melakukan studi mendalam dan konsultasi publik untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas masyarakat. Yang kedua ada pelaksanaan, manajemen proyek yang efisien dengan jadwal yang realitas dan penggunaan sumber daya yang efektif. Transportasi dalam pelaporan dan akuntabilitas kepada publik serta pemantauan berkala terhadap kemajuan proyek. Yang terakhir adalah evaluasi. Penilaian terhadap kinerja proyek dan pencapaian sarana berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Umpan balik dari masyarakat untuk mengevaluasi kepuasan dan masukan terhadap pembangunan infrastruktur itu sendiri. Selanjutnya ada fasilitas yang kami siapkan sendiri. Yang pertama ada transportasi massal terintegrasi. Ada LRT, MRT, dan BRT. Yang kedua, ada jaringan jalan utama yang diperluas dan diperbaiki untuk mengurangi kemacetan yang terjadi di daerah Jakarta Barat.
Yang ketiga, fasilitas pendidikan dan kesehatan modern. Pembangunan pusat kesehatan dan pendidikan modern seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah, dan universitas akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah Jakarta Barat. Selanjutnya adalah anggaran biaya untuk proyek kami sendiri. Yang pertama ada dari anggaran pemerintah, yang kedua dari investasi swasta, yang ketiga pengumpulan pajak dan retribusi, yang keempat pendanaan dari lembaga keuangan internasional, yang kelima ada pendanaan dari dana pemerintah pusat, dan yang keenam ada inovasi dalam pembiayaan infrastruktur. Tentunya dari proyek yang akan kami jalani, kami sangat mengharapkan hasil yang diharapkan dari pembangunan infrastruktur di Jakarta Barat itu sendiri. Yang pertama ada peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang kedua pertumbuhan ekonomi, yang ketiga reduksi kemacetan dan peningkatan mobilitas, dan yang terakhir adalah pengembangan kawasan yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah jumlah keuntungan yang kami harapkan. Secara langsung, keuntungan yang dapat diukur dari pembangunan infrastruktur dapat berupa peningkatan pendapatan daerah dari sumber pajak dan retribusi yang lebih besar, serta penciptaan lapangan kerja baru. Namun, keuntungan yang lebih besar adalah dari aspek meningkatnya kualitas hidup masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan peningkatan infrastruktur kota yang memadai untuk mendukung perkembangan jangka panjang Jakarta Barat sebagai kota modern dan berdaya saing yang tinggi. Untuk mengakhiri presentasi saya hari ini, saya sangat berharap bahwa perkembangan dan pembangunan infrastruktur di Jakarta Barat dan transformasi menjadi kota modern sangat amat berguna bagi masyarakat sekitar dan meningkatkan UMKM di daerah Jakarta Barat, juga mengurangi kemacetan yang banyak terjadi di daerah Jakarta Barat itu sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Bye bye.